Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Karena kan yang nonton bisa kapan aja ya. Kembali lagi bersama saya Zaujah Jamilah di Al Ahliyah Channel. Hari ini saya kedatangan tamu nih. Narasumber saya adalah kakak pradana terkece pada zamannya, bukan pada zamannya, pada saat ini. Ialah Kak Pati. Halo Kak Pati. Halo Kak Apa Zau. kabar? Alhamdulillah baik. Kak Zau gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya Saya. Sunda Bun. Siap. Oke. Silakan Kak Pati perkenalkan dulu ya, karena ini perdana ya Kak Pati ada di sini. Karena sebelumnya ada di balik layar. Oke, lanjut Kak Pati, perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Fatih Marwan, sering dipanggil Fatih. Di sini saya diundang sebagai narasumber di Al Ahliyah Channel. Oke, siap. Ya, lanjut perkenalannya lebih dalam dong Kak. Kakak tanggal lahirnya di mana? Tanggal lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Tempat tanggal lahirnya kapan? Kayak interview kerja ya. Ya anggap aja lagi interview mau nikah ya. Waduh, boleh sih. Lanjut Kak Pati, tempat lahirnya di mana? Tepat lahir saya di Karawang. Tanggal lahir 11 Januari 2003. 2003. Ya. Mainlah masih muda ya. Masih muda. Berarti sekarang masih umur 18 tahun. Sweet 70-nya udah kelewat 1 tahun kemarin. Udah dong, udah lewat. Iya, lanjut. Kak Fatih itu kan tadi saya udah memperkenalkan bahwa Kak Fatih itu adalah kakak pradana pramuka Ambalan Sudirman RA Kartini di Pangkalan MA Al Ahliyah. Oke. Sebelumnya nih Kak, kakak kan kalau nggak salah nih, kalau di podcast sebelumnya nih, kakak kan masuk pramuka itu di SMA, di Penagak aja nih, nggak dari MTS, ya kan? Kenapa Kak? Coba jelasin awal masuk. Kakak kan anak Al Ahliyah nih, anak pramuka. Ahliyah banget. Al Ahliyah banget sekarang kan. Sekarang Al Ahliyah banget, tapi dulu kayaknya enggak deh. Benar gak sih? Mana? Dulu enggak sih. Alasan Oke, Kak Fatih kan di sini ketua pradana kan, anak Al Ahliyah. Al Ahliyah banget. Banget saat ini kan. Belum tentu kan, kemarin-kemarin emang anak Al Ahliyah banget. Belum tentu, enggak sih. Masuk Al Ahliyah dari MTS, Mak? Dari MTS. Dari MTS. Oke. Okay. Kalau nggak salah nih ya, masuk Al Ahliyah itu nggak sembarangan. Kita itu harus melewati tahap MOS. Setelah MOS baru MTP, dan setelah MTP baru ya masuk jurusan. Itu kalau MA. Nah, kalau misalkan Kak Fatih kan masuk ikutan MOS dulu. Nah, MTP kan. Nah, dari awal minat gak sih di pramuka gitu kan? Pertama masuk wah udah disambut oleh kegiatan pramuka yang menurut saya sih menarik banget gitu. Ada mungkin cerita. Coba cerita. Ya, cerita yang mungkin memang kenapa sih dari MTS saya nggak masuk organisasi atau eskul sekalipun gitu. Sekalipun itu juga masuk eskul cuman futsal dan hanya beberapa, mungkin terhitunglah beberapa bulan saja gitu kan. Kenapa tuh? Karena mungkin pas di MTP lagi tidur di barak, mungkin ya adik-adik di Al Ahliyah mungkin tahu, tidur di barak kelihatan kayak nggak seneng aja sama panitia gitu. Kok kenapa kayak gini gitu, anak organisasi ya kayak galak, nggak, jadi mungkin ada dendam gitu sama. Emang sih agak kayak ngegas gitu, sok-sokan yang kayak apa sih, so asik gitu. So asik. Ngatur juga so ngatur kayaknya. Iya, so ngatur lah kayak gimana. Mungkin di situ mungkin kebangun karena mungkin dari jiwa transisi mungkin transisi dari jiwa anak-anak mungkin ya ke MTS gitu kan. OTW dewasa. Iya, jadi mungkin ada omongan seperti itulah terlintas di benak gitu. Jadi situ jadi kayak berbicara ke diri sendiri, lagi juga ngapain kayak gini gitu kan. Mending di rumah gitu ngopi nyantai gitu kan. Oh gitu. Jadi alasan Kak Fatih nggak aktif di organisasi dari MTS itu pertama karena dari awal nggak suka sama bukan kakak kelas ya, kakak panitia yang sok-sok ngatur, dan gua nggak mau jadi orang yang kayak gitu mungkin ya. Mungkin yang kedua tadi masalah transisi sikap yang tadinya ya intinya masih nyaman lah sama sikap kekanak-kanakan yang Kak Fatih alami gitu. Selain itu Kak ada lagi nggak?
Ya mungkin ada kayak rasa untuk menutup diri sih teh, kayak insecure. Menutup gitu. diri, insecure, kenapa sih? Ya mungkin dari eh, menutup diri karena mungkin saya punya kekurangan gitu. Kekurangan Kekurangan apa? secara fisik gitu. Mungkin banyak Tapi ya. saya lihat baik-baik aja kok, mata ada 2, hidung ada 1. Enggak dong. mulut. Ada lah, ada mungkin ada apa ya? Orang Alalia pasti tahu lah kekurangan Ya saya mungkin gitu kan. teman-teman semua di sini kalau nontonnya teman yang nontonnya teman-teman Fatih bisa tahu lah kekurangan Fatih apa, dan mungkin nggak bisa di-up di sini ya. Ya mungkin kurangan fisik lah, mungkin lebih terininya kekurangan fisik. Oke. Secara fisik. Dan di situ yang mungkin memang membuat ketemu orang atau bersosial orang atau membuat circle Sempit. iya jadi sempit, kayak cuman pengen Kalau udah yang itu tahu kayak lu udah aja itu gitu. aja. Ya, benar. Oh, jadi kamu teh pengen bergabung atau pengen main-mainnya sama orang yang udah tahu kekurangan kamu aja gitu. Iya, Karena ya kalau dari orang lain banyak banget bulian gak sih? pasti sih banyak dari Iya, iya. kelas 7 8 mungkin. Oh, jadi kamu tuh korban bully Bisa jadi sih, mungkin nggak secara fisik tapi secara verbal sih. secara verbal. Verbal Oh, jadi kayak dikata-katain. iya, karena di situ mungkin ya memang transisi dari anak, jadi kayak diri tuh belum kuat untuk kayak dihantem. belum kuat dihantem. Ya kayak gitu mungkin, jadi kayak down terus juga. Jadi kalau setiap ketemu orang yang nggak kenal atau walaupun emang kita satu sekolah tapi nggak kenal, itu malu ya. Efeknya apa tuh? Karena malu tuh, terus karena takut dibully juga. Efeknya apa tuh kira-kira selain nggak mau ikutan organisasi? Efek Dari berangkat sekolah mungkin, atau jadi takut gimana gitu? iya, mungkin dari saya dulu masuk MTS pakai sepeda. Mungkin ya ada beberapa orang yang tahu gitu. Saya ke sekolah pakai sepeda. Dan di situ tuh seharusnya ke jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu seharusnya misalnya dari jam 6 dari rumah sampai ini setengah 7 tuh harus sudah sampai. Tapi mungkin karena ingin menghindari banyak orang atau banyak ya karena udah kayak menutup diri gitu banget lah. Jadi mungkin muter gitu, kayak harus menghindari kerumunan Harusnya itu. lurus malah jadi belok-belok. Ya belok-belok, jadi kayak harus ya menghindari. Allah, iya. Ya mungkin emang efek dari malu tadi. Iya, dari iya. takut juga, Iya. insecure lah gitu ya. Terus terlambat dong ya. Ya mungkin dicap sebagai siswa terlambat sih saat pada masa itu. Ya maafin ya bunda. Ini inceran OSIS banget nih, inceran bunda banget nih. Benar gak sih? Tolong bunda kalau nonton video ini hukum aja sekarang bunda. Tapi pernah dihukum gak sih? Sering lah pasti ya. Kalau dihukum sih nggak, mungkin kayak di nasihatin sih teh. Kalau dihukum sih kadang kalau ketahuan sama OSIS, kadang kalau udah jam 8 Kak, kadang kan nyampe di sini tuh kadang mau jam 8. Mau jam 8 sementara sekolah itu ya. 7.50. Nih, for your attention ya, Al Alia itu jam pertama 06.45 dan dia baru datang jam 8. Astagfirullahaladzim, itu udah kelewat 1 jam lebih tuh. Ya. Kamu benar-benar ya Allah, benar-benar. Nih ya buat teman-teman nih, jangan suka ngebully-ngebully orang nih. Efeknya kasihan banget, jadi buruk banget efeknya. Dia jadi bela-belain muter ya, yang harusnya jalan lurus ya tadi ya. Iya. Bela-belain muter karena nggak mau ketemu orang-orang, karena takut ketemu orang-orang, karena takut dibully, karena malu sama kekurangannya gitu. Benar-benar nih, orang-orang yang suka ngebully benar-benar harus hati-hati banget. Tolong kurangi sikap bullyingnya itu ya, karena efeknya itu benar-benar kejam. Ya mungkin. Mantap sekali ya. Mungkin kalau saya jadi Anda, saya tidak akan masuk sekolah karena jamnya ngaret banget gitu. Ya. Benar-benar ya Allah. Tapi kan ada mungkin ya yang pernah ditanemin sama orang tua gitu. Mau didikan orang tua iya, juga. mau seterlambat apapun gitu masuk sekolah, mau itu jam berapapun ya harus tetap sekolah Harus tetap gitu. sekolah. Keren banget berarti didikan. Ya mungkin nggak ada alasan untuk nggak sekolah kecuali memang ada alasan tertentu gitu. Yang benar-benar urgent banget gitu ya. Iya benar. Tuh, sekolah itu penting teman-teman ya. Mau setelat apapun, datanglah sekolah ya. Walaupun Jam 9. jam 9 baru datang. Tapi nggak apa-apa, itu kan karena memang ada kondisi yang tidak bisa Ya nggak bisa diprediksi. Iya betul. Oke lanjut. Kak Fatih itu masuk kelas 7. Iya.
kemudian masuk kelas 8, kalau nggak salah itu kelas 8 masuknya kelas unggulan. Kelas unggulan. Mungkin kelas 8. Kenapa bisa masuk kelas unggulan? Terus kelas unggulan itu kelas apa sih maksudnya? Ngambil anak-anaknya dari kelas mana gitu? Kalau dulu sistem namanya kelas unggulan itu diambil dari kelas 7, pokoknya masing-masing kelas 7 diambil 4 besar, anak yang masuk 4 besar dikumpulkan dalam satu kelas dan itu namanya kelas unggulan. Jadi kelas, kalau dibilang kasarnya mah kelas orang-orang pinter. Oh, jadi Anda itu pintar gitu. Enggak sih Jadi sebenarnya. ini sedikit agak kesombongan gitu. Enggak sih sebenarnya, hanya beruntung. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal saya itu juga jarang ngerjain tugas dan lain sebagainya, tapi masuk. Dan Kamu katanya keberuntungan, tapi keberuntungan itu menurut saya tidak hanya sekedar keberuntungan, tapi karena memang kamu tuh punya kesempatan, karena kamu tuh punya kesempatan dan kesempatan itu kamu ambil dengan sebaik mungkin, seperti itu. bener Bukan juga hanya karena ya gue beruntung nih, tapi karena memang kamu ikut andil di dalam keberuntungan itu, kamu ngambil kesempatan itu dengan baik, seperti itu. Jadi jangan terlalu insecure lah jadi orangnya. siap teh. Oke, jadi for your intention nih buat teman-teman bahwa di Al Ahliya itu ada namanya kelas unggulan di kelas 8. Ngambil kelas unggulan itu ketika di akhir ngambilnya itu di 4 besar peringkat kelas. Iya. Ya, betul. Betul. Oke. Lanjut. Di situ berarti Kak Fatih masih belum ikut organisasi dong. Masih jadi manusia yang insecure, masih jadi manusia yang malu. Iya, mungkin dia circle sempit aja, cuman kayak ketemu teman sekelas udah nggak kayak. Ya, karena tadi circle kamu sempit gara-gara kamu tidak mau membuka diri. Gara-gara kamu masih menjadi orang yang pemalu. Dan sepertinya sekarang tuh kamu lebih ke malu-maluin ya. Benar gak tuh? Banyak gak orang yang bilang gitu? Banyak sih yang bilang. Pasti sih. Dulu malu-malu, sekarang malu-maluin. Iya. Boleh deh ini judulnya. Dulu malu-malu, sekarang malu-maluin. Itulah Kak Fatih. Benar gak Kak Fatih? Ngerasa gitu gak sih? Ngerasa Ya, gak sih? enggak sih, enggak terlalu ngerasa. Cuman kayak pandangan orang kan kita nggak bisa ngejudge juga. Iya betul. Ya, mungkin kita ya tidak udahlah. bisa mengontrol pandangan orang lain Iya. terhadap kita. Mungkin pandangan dia ya udah pandangan dia. Kalau menurut saya sih ya dikit lah. Dikit. Segini. Kecil banget. Segini. Oke. Kenapa Kak Fatih bisa jadi orang terpenting di Pramuka, bahkan orang kepercayaan di Al Ahliya, bisa dibilang seperti itu ya? Mungkin Padahal kan dulu malu-maluin banget. Dulu pemalu kan. ya mungkin dari transisi dari MTS SMA. ya ke MA, dan di situ saya masuk saya masuk ke kelas IPS. Tapi mungkin yang bikin motivasi saya bangkit bahwa IPA dan IPS itu sama, ya mungkin motivasi saya dari wali kelas Ibu Nia gitu. Masya Allah, sangat Bu Kurnia. berjasa sekali ya Bu Nia. Emang jadi Bu Kurnia tuh pernah bilang bahwa IPA dan IPS itu sama aja gitu. Karena yang membedakan itu hanya kualitas diri sendiri gitu kan. Jelas. Ya kalian harus nunjukin bahwa ya IPS juga bisa gitu, nggak hanya IPA. Nah di situ mungkin kayak bangkit, pengen kayak ya oke lah, udah waktunya nih saya untuk membuka diri gitu. Membuka diri. Nggak harus kayak ya udahlah, kelemahan ini bisa dijadiin untuk kekuatan saya gitu. Kelemahan adalah kekuatan. Kelemahan adalah kekuatan. Kelemahan adalah kekuatan yang tertunda gitu gak sih? Bisa jadi. Kelemahan adalah kekuatan yang tertunda. Baik Kak Fatih. Iya. Lumayan tuh quotes-nya. Woi, bisa sih. Bisa ntar ditulis. Oke. Jadi karena tamparan dari Bu Kurnia gitu ya, kamu jadi mulai bisa membuka diri. Mungkin bisa dibilang kamu mengikhlaskan diri sendiri, mengikhlaskan semua kekurangan yang kamu miliki, dan kamu jadi mulai terbuka buat semuanya. Kamu mungkin bisa dibilang circle kamu udah mulai terbuka. Oke gitu Kak. Berarti dari mulai tadi ya, dari mulai Bu Kurnia, kamu jadi mulai terbuka dan udah mulai bisa aktif di organisasi. Organisasinya salah satunya ialah Pramuka. Di Pramuka Al Ahliya itu banyak banget kegiatannya ya. Kegiatan yang intern dulu aja Kak. Selain MTP apalagi?
Ya mungkin yang harusnya dilakuin walaupun nggak dilakuin gitu. bisa dilakuin tapi nggak dilakuin. For example, dulu angkatan aku itu GPS. Yes. Itu kan kalau nggak salah 2 tahun sekali. Iya. Tapi tertunda. Hmm. Itu contoh salah satu. Nah, selain GPS apa lagi? Kegiatan Kegiatan yang ada di Al-Aliyah aja, yang ada di Pramuka. Tertunda berarti. Terserah mau yang tertunda atau yang emang udah dijalanin atau apapun. Pokoknya kegiatan-kegiatan menarik aja biar semua orang tahu gitu bahwa wah, Pramuka Al-Aliyah itu keren banget loh gitu. Kalau di Pramuka saat ini sih sebenarnya walaupun dilanda pandemi kita kayak berusaha untuk memberikan kayak kesan ke anggota gitu. Salah satunya sih program jelajah alam. Oh iya, jelajah alam. Ya, jelajah alam mungkin kakak-kakak penegak mungkin banyak yang belum tahu gitu karena mungkin dari awal masuk Pramuka udah dengan situasi seperti ini yang tidak sampai ke depan nggak terbaca. Jadi mungkin belum tahu apa itu jelajah alam, makanya sampai sekarang tuh mau diusahain tapi belum terrealisasikan. MTP jelajah alam terus apa lagi? Oh iya, lintas sejarah. Cuman di situ posisi saya masih kelas 10. Jadi terus juga posisi ya sakit kalau nggak salah. Sakit jadi nggak ikut. Jadi tapi itu itu penyesalan terbesar banget sih. Bener, kayak ngelihat setelah selesai pulang kan terus udah badan ada rada fit. Ternyata ngelihat kayak kegiatan kayak seru gitu. Wah, lintas sejarah tuh jalan walaupun emang capek gitu. Tapi kayaknya mungkin itu memori yang bakal nggak dilupain sih. Serius. Jadi penyesalan sih itu, penyesalan sampai saat ini penyesalan terbesar. Nyesel banget gitu. Karena mungkin sakit nggak pada waktunya. Ya emang lo sakit mau ngatur. Iya sih benar. Sebel banget dah. Dari tadi quotesnya aneh-aneh ya, sakit nggak pada waktunya. Ya. Aneh. Aneh banget emang. Terus apa lagi lintas sejarah? Itu doang sih sebenarnya kalau program internal yang selama ini ya karena lagi covid. Iya sih lagi covid. Pokoknya banyak banget lah ya buat teman-teman semua. Kalau misalkan kalian mau masuk Al-Aliyah, boleh deh masuk Pramuka Al-Aliyah ya, karena kegiatannya banyak banget, keren banget, mendidik, terus bikin have fun juga. Pokoknya keren banget lah buat nambah-nambah ilmu, nambah-nambah wawasan, nambah-nambah circle gitu ya. Ini ya teman-teman, Kak Fatih itu di podcast sebelumnya udah pernah ngejelasin bahwa Kak Fatih itu sampai sekarang belum lengser-lengser ya. Iya benar. Padahal udah beberapa bulan lulus dari sekolah. Jadi mohon diulang lagi ya, kita tolong teman-teman semuanya bantuin Kak Fatih, adik-adik semuanya bantuin Kak Fatih buat ayo dong Kak Fatih mau lengser nih, kakak-kakak penegak mau lengser nih, tolong bantuin ya, betul Kak Fatih. Oke, selain itu Kak Fatih, kira-kira apa lagi hikmah yang dapat diambil dari pembahasan kali ini? Ya mungkin buat kakak-kakak di rumah atau yang sedang menonton, mungkin kurang insecure dan banyak bersyukur mungkin. Kurang insecure dan banyak bersyukur. Karena mungkin kekurangan itu bisa menjadi kekuatan untuk dirimu dan mungkin ya dirimu atau diri kalian gitu kan. Karena saat kita down, saat kita lagi down karena kekurangan, yang bisa bangkit, yang bisa menuntun kalian untuk bangkit itu hanya diri sendiri. Juga tentunya bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak lupa juga itu. Terus tadi ya, jangan lupa kalian jangan termakan asumsi oleh pikiran kalian sendiri. Tadi itu karena Kak Fatih kebanyakan insecure, kebanyakan malu karena termakan asumsi diri sendiri. Begitu ya teman-teman, sepertinya cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil hikmah dari semua ini dan tidak menonton atau tidak mengambil dari kejelekan-kejelekan. Iya benar. Ambil yang baik. Ambil yang baiknya saja, buang yang buruknya saja. Karena kekurangan murni dari pribadi dan kelebihan murni dari Allah Subhanahu. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat pagi buat semuanya yang baru menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.